Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi Indonesia. Berjumpa lagi dengan kita dari Genbi Komisariat UNESA. Kali ini kita didampingi sama pemateri kita, yaitu podcaster kita, yaitu dengan Mas Agil ya. Di kegiatan kali ini dengan tema The Youth Performance in Business Development. Kita akan mengulas banyak tentang bisnis di masa muda Mas Agil ya. Jadi Mas Agil ini punya bisnis banyak sekali, mungkin bisa kita sharing satu sama lain Mas ya. Jadi tentang entrepreneur Mas Agil ini nanti untuk kedepannya bagaimana di era bisnisnya ini. Mungkin selebihnya saya akan memperkenalkan Mas Agil dulu ya. Mungkin Mas Agil ini merupakan mahasiswa UNESA jurusan matematika Mas ya. Jurusan matematika angkatan 2019 yang pada saat ini menggeluti bisnis di bidang cuci sepatu ya, cuci sepatu. Dan juga di sini ada beberapa produk yang dimana di sini ada hand sanitizer dan juga ada pengharum Mas, parfum sepatu. Mungkin itu. Beliau juga berasal dari Ponorogo, asli Ponorogo, di sana tempatnya Reok. Nah, mungkin untuk selebihnya nanti mungkin bisa Mas Agil memperkenalkan diri, mungkin bisa menyebutkan bagaimana latar belakang organisasi atau pengalaman di bidang bisnis tentunya. Oke, monggo Mas. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih sekali buat Genbi karena telah mengundang saya. Dan kenalin, saya Agil Muhammad dan saya adalah founder dari Antiket.inc. Dan saya kebetulan juga kuliah di jurusan S1 Matematika di Universitas Negeri Surabaya juga Mas. Oke. Untuk pengalaman organisasi berarti Mas Agil ini sudah pernah menjadi ketua OSIS ini Mas? Ya, dulu pas waktu SMA tuh dulu sempat jadi ketua OSIS juga kan, ketua satu. Jadi ada ketua umum, ketua satu sama ketua dua kan. Jadi kemarin aku bagian jadi ketua satu OSIS ini. Selain itu di SMA Mas ya, untuk di masa perkuliahan ini kira-kira tetap ikut organisasi atau gimana? Ya, kebetulan ini kemarin kalau organisasi, ini kemarin ikut HMJ juga, ikut himpunan mahasiswa jurusan di matematika juga, jadi kepala divisi dari seni dan olahraga juga. Berarti tetap aktif di bidang organisasi ya, juga Mas ya? Benar. Oke. Terus mungkin karena kita juga punya produk ya, terutama dari Mas Agil sendiri yaitu tentang undercare gitu Mas. Ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit tentang mungkin sejarah atau mungkin dulu Mas Agil ini susah payah untuk mendirikan undercare ini gimana gitu perjalanannya, bisa diceritakan oleh teman-teman. Oke, kalau undercare itu sebenarnya kemarin pas waktu pandemi ya, pas waktu pandemi di tahun 2020 kemarin itu, sebelum aku buka undercare itu sebenarnya tuh kemarin aku buka kayak bisnis kopi ya kemarin. Bisnis kopi dulu. Jadi kemarin udah sempat modal beli alat espresso, alat grinder dan lain-lain. Kan rencana mau buka juga di area kampus UNESA juga kan. Terus kebetulan kemarin juga ada corona, ada covid, terus akhirnya kemarin kita gimana caranya biar bahan-bahan yang kita udah beli ini tuh biar keputar kan gitu. Akhirnya kita buka kopi botolan dulu, habis itu beberapa keuntungan dari buka kopi botolan itu aku puterin lagi di undercare ini. Ternyata pas waktu kita buka usaha cuci sepatu ternyata tuh alhamdulillah juga jalan sampai sekarang. Meskipun pas waktu awal kemarin tuh juga agak susah ya, soalnya menanamkan mindset kepada orang yang emang setiap orang tuh pentingnya merang sepatu tuh kayak gimana sih, kayak gitu kan juga susah banget kan. Jadi memang pas waktu awal buka di tahun 2020 kemarin, kita alhamdulillah kemarin sempat di tahun 2020 itu omset alhamdulillah kemarin sekitar 5-8 jutaan. 5-8 juta. 5-8 jutaan itu mulai dari bulan Maret sampai tutup akhir tahun itu di bulan Desember itu sekitar omset sekitar 5-8 jutaan seperti itu. Oke, mungkin tadi kan masalah parfum dan mungkin cuci sepatu Mas. Ya. Di sini kan juga ada produk hand sanitizer. Ini kenapa kok bisa tercetus kok muncul juga hand sanitizer ini? Oke. Apakah karena pandemi atau bagaimana? Oke, jadi kalau ceritanya sih lebih ke ini ya. Jadi kemarin pas waktu sebelum kita buat produknya, ini kemarin kan kita juga sempat nyoba bikin sampling sendiri buat sabun cuci sepatunya. Jadi gimana caranya biar kita itu untuk profitnya itu lebih besar kan seperti itu. Jadi kita uji coba dulu bikin semacam racikan sendiri untuk sabun sepatunya, dan kebetulan kemarin kita mau nge-branding, ada rencana buat nge-branding untuk parfum sepatunya. Kebetulan kemarin kita
untuk parfum sepatu ini baru berjalan sekitar 2 bulan dan alhamdulillah kita udah laku sekitar 100 produk. 100 produk ya. Untuk parfum sepatu. Untuk parfum sepatu aja. Jadi untuk yang hand sanitizer ini, nah kemarin itu karena kita omsetnya dari cuci sepatu itu nggak sebesar yang tahun 2020 ya kan. Jadi gimana caranya biar kita itu bikin sebuah produk yang sekiranya itu laku pas waktu COVID seperti ini. Jadi sebenarnya kalau Undercare itu ada 2 brand sih sebenarnya. Ada Undercare. Kalau Undercare itu lebih ke cuci sepatunya, kalau Underlab itu lebih ke produk-produknya. Jadi nanti untuk parfum sepatu dan sanitizer dan nanti kita bakal ada travel kit ya guys. Jadi nanti buat kalian kalau misalkan Undercare kan masih masih buka di Ponorogo sama Sidoarjo aja. Nah, buat teman-teman yang nantinya mungkin di kota-kota yang masih belum ada Undercare-nya, mungkin nanti bisa kalian cek aja Instagramnya undercare.id atau mungkin underlab.id buat nanti beli produk travel kit khusus premium cleaner di undercare.id. Mungkin untuk travel kitnya kira-kira kayak di dalam kemasannya. Iya, jadi nanti dapat apa aja? Jadi nanti aku sebel sekarang ya. Jadi nanti untuk travel kitnya itu ada premium cleaner. Premium cleaner itu sekitar 100 sampai 250 ml. Terus ada microfiber juga. Jadi nanti sebenarnya kalau untuk cuci sepatu itu sebenarnya kita nggak perlu pakai air, bro. Jadi nanti kita tuh microfiber untuk sikatnya itu cuma kita basahin air sedikit, habis itu kita semprotin pakai premium cleanernya, habis itu kita sikat. Jadi sebenarnya untuk merawat sepatu itu sesimpel itu. Jadi kalian yang masih kayak merawat sepatu pakai deterjen atau mungkin sabun yang lain itu hal yang salah seperti itu. Jadi nanti sebenarnya kalau merawat sepatu itu kalau pakai deterjen itu kan kandungan deterjen kan pasti keras kan. Jadi bisa merawat bisa merusak material dari sepatu seperti itu. Kalau misal ya Mas, ini pengalaman saya pribadi. Iya. Kalau di sepatu saya itu kan terkadang ada yang kuning-kuning noda di bagian putih bawah. Itu pakai Undercare ini bisa nggak? Nah, nanti pas waktu dipakai travel kitnya, nanti kita bakalan ada produk juga untuk Anjelo. Jadi itu namanya Angeloing ya. Jadi nanti Angeloing. Jadi itu khusus treatment khusus buat menghilangkan noda kuning di bagian insole sepatu. Jadi itu emang kalau misalkan buat teman-teman yang punya permasalahan, gimana sih caranya buat ngebersihin noda kuning yang dari sepatu kan seperti itu kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan dicuci biasa itu pasti nggak bisa. Jadi harus ada treatment khusus yang itu namanya Angeloing itu, dan itu nanti ada di produknya di underlab.id. Nanti follow aja Instagramnya. Kalau dari Undercare sendiri mungkin varian bau wangi mungkin ada Mas? Kalau untuk parfum sepatunya. Parfum sepatu. Nah, untuk parfum sepatunya ini kita baru aja ada produk apel ya. Ini ada varian apelnya, terus kebetulan ada juga di varian lain yaitu kopi sama permen karet. Kopi, permen karet dan juga apel. Ya. Kita masih ada 3 varian sih. Untuk 3 varian ini kira-kira yang paling laris dan laku di pasaran kira-kira apa? Nah, kalau yang paling laris itu sebenarnya kalau buat cewek-cewek ya, kalau buat cewek-cewek itu yang universal itu lebih ke permen karetnya. Oh, permen karetnya. Permen karetnya. Kalau cowok-cowok itu pasnya ke kopinya. Tapi kalau yang apel ini juga emang lumayan laris ya, tapi masih banyak kan ke permen karetnya. Soalnya kalau permen karet itu kan biasanya cewek-cewek kan suka yang baunya lebih lucu atau suka yang baunya wangi-wangi kayak gitu. Jadi kalau kopi itu kan lebih ke baunya cokok banget misalnya. Kira-kira ada nggak Mas kayak misal inovasi buat mungkin orang tua gitu atau mungkin bapak ibu mungkin mau mencoba kira-kira ada nggak kayak varian lain? Nah, kalau varian lain itu nanti kita bakalan ada juga nanti kita nggak pengen spill sekarang ya, jadi nanti buat teman-teman nanti langsung kepoin aja ya, pantau ya langsung pantau aja di Instagramnya undercare.id atau mungkin nanti kita juga ada YouTube channel juga kemarin. YouTube channel juga ada kemarin, soalnya kebetulan pas waktu kita bikin produk ini juga kemarin kita sempat bikin beberapa brand ambassador untuk buat podcast juga seperti ini. Buat podcast juga yang intinya itu memperkenalkan produk ini itu kayak gimana sih, sepenting apa sih kalau misalkan kita sebagai anak muda itu merawat sepatu atau kita pakai produknya dari Undercare atau Underlab ini seperti itu. Mungkin nanti bisa di podcast atau di YouTube bisa dikasih juga Mas ya. Tips and trick buat membersihkan sepatu. Nah, itu kemarin juga kita udah bikin. Nah, nanti kita bakalan rilis juga di YouTube, nanti tungguin aja ya. Nanti kita bakalan. Berarti kita semua ini dibuat kepo biar kita tetap mantau di Instagram undercare.ing ya. Kalau ini ya, saya sebenarnya penasaran sama hand sanitizer ini. Iya. Ini kan katanya ada. Cobain aja gimana? Coba. Vanilanya. Kalau ini rasa vanila. Vanila ya. Kalau yang ini? Kalau ini permen karet. Ada mungkin permen karetnya aja. Iya. Oke.
untuk racikan juga buat sendiri mas ya? Iya, racikan buat sendiri, kita botol-botol dan stiker semua juga buat sendiri. Kemarin juga alhamdulillah kalau Underlab ini yang hand sanitizer ini kemarin kita baru buka sekitar 1 bulan ini udah laku sekitar 500 produk kemarin. 500 produk untuk yang permen karet? Untuk semuanya. Untuk semuanya? Untuk semuanya itu kita laku 500 produk. Dan itu kemarin juga kita ini sih, kita nggak nyangka aja sih, soalnya kemarin ini kita cuma nyoba aja kan. Karena Undercare ini kan emang dari awal kan emang lebih ke cuci sepatunya sama produk-produk gimana caranya biar teman-teman itu paham gimana caranya tentang merawat sepatu kan seperti itu. Tapi karena adanya Underlab ini nanti kita udah menginovasi lagi dan kita bikin semacam produk-produk lain yang hubungannya itu yang ada di laboratorium ya. Jadi kayak semacam hand sanitizer atau mungkin kita nanti bikin semacam produk-produk lain juga seperti itu. Nanti tungguin aja lah di Underlab.id. Berarti hand sanitizer cuma ada 2 varian mas ya? Iya, ada 3 varian, ada permen karet, ada vanilla sama ada coffee. Sama ada coffee itu yang nanti mau rilis. Yang nanti mau rilis. Ini yang satunya itu jeruk. Jeruk. Iya, yang satunya itu jeruk. Sebenarnya ya bahannya sendiri juga dingin dan juga di kulit itu kayak nggak apa ya, kalau bahasanya orang Jawa itu pliket-pliket gitu. Iya. Nah itu juga enak juga. Cuman Enak juga ya? iya baunya ini mungkin bau perempuan juga ya. Iya. Jadi Buat teman-teman cewek-cewek juga cewek. pasti tertarik. Ini kemarin juga yang kita tuh bestsellernya tuh lebih cewek-cewek sih. Oh. Soalnya kalau yang cowok-cowok itu kemarin gimana sih caranya kalau misalkan kita itu kan cowok-cowok kan, biar nanti kalau misalkan boleh dong dibuatin varian lain gitu. Nah, khusus ini cowok ya? Khusus cowok. Jadi nanti emang kita nanti bikin packaging sendiri buat khusus cowok. Kan cowok kan sukanya kan kopi ya. Nanti kita packagingnya itu khusus for men gitu ya. Jadi nanti biar untuk apa ya, mestinya kayak semacam emang produk yang kopi ini khusus buat cowok seperti itu. Mungkin kan Mas Agil tadi sudah menceritakan beberapa tentang produk yang dimiliki yaitu Undercare, tentang parfum sepatu dan juga ada hand sanitizer mas ya yang tentu banyak juga variannya. Sekarang kita coba tanya terkait bisnisnya secara terperinci oleh Mas Agil. Kira-kira pernah nggak sih mengalami problem solving yang pernah dihadapi atau masalah tentang keberlanjutan bisnis ini? Kira-kira ada nggak? Kalau problemnya sih lebih ke ini sih ya. Kalau misalkan kan kita kan emang bahan-bahan semuanya kan bikin sendiri. Jadi kalau problem dari internal sih masih belum ada. Insya Allah nggak ada ya. Insya Allah nggak ada ya. Terus nanti, tapi kalau untuk problemnya itu lebih, apalagi kalau pas waktu COVID kayak gini guys. Jadi emang kalau COVID kayak gini, emang kita tuh cari customer yang susah. Iya. Karena orang-orang kan pada di rumah semua yang pertama. Terus yang kedua emang teman-teman tuh emang jarang pakai sepatu di luar. Jarang pakai sepatu juga. Karena jarang berkegiatan juga di luar. Jarang berkegiatan juga. Orang-orang yang biasanya ke kampus jadi online. Orang-orang yang biasanya kerjanya di kantor jadi remote juga kan kayak gini. Jadi emang kalau kendalanya itu lebih ke customernya ya. Jadi emang kita tuh lebih sering ngadain semacam promo, kita lebih sering mengadakan secara gimana gerakan di sosial media, gimana caranya biar kita itu dinotis lah sama banyak orang. Kita dinotis meskipun brand kita ini masih belum masukin treatment ke kita, gimana caranya biar Undercare ini tuh bisa dikenal dulu, intinya kayak gitu. Jadi sementara ini Undercare hanya menyesuaikan dengan pandemi dulu mas. Iya, dengan kondisi teman-teman iya, yang dimana belum bisa untuk keluar rumah atau dan lain-lain. Oke, mungkin itu tadi ya. Untuk inovasi, mungkin ada pengembangan nggak mas? Selain tadi menambah varian dari parfum sendiri, kemudian dari ini, apakah ada kayak kemasan baru atau kit? Mungkin ada juga masker. Nah ini kalau untuk yang hand sanitizer-nya ini tuh kita emang sebenarnya tuh ada paket hand sanitizer 1 piece sama free masker duckbill yang warna putih itu 3 piece. Jadi itu harganya cuma terjangkau, harganya cuma 10.000 aja. 10.000. Cuma 10.000 aja. Kalau nggak beli mungkin kalian rugi ya. Nah iya, jadi emang kalau hand sanitizer tuh apa ya, sekarang kan juga penting juga kan, sekarang pasti penting, keluar-keluar kita juga harus bawa hand sanitizer, kita mau makan kita juga pasti pakai hand sanitizer juga. Tapi apa sih artinya 10.000 kalau cuma hand sanitizer aja kan gitu kan? Ya betul. Ya mungkin untuk kedepannya mungkin bisa ya mas, masker misal produk atau tulisannya Undercare gitu mungkin bisa masuk next time ya. Semua ya. Mungkin untuk di sini Mas Akil punya nggak tim gitu mas dalam satu pengurusan ini? Ya kalau tim, alhamdulillah kemarin tuh kita juga udah buka kan di Undercare Sidoarjo juga. Jadi Undercare itu ada di Ponorogo sama di Sidoarjo. Jadi yang Sidoarjo kemarin kita udah ada kru juga sekitar 3 orang yang memang dari teman-teman kita ini tuh biasanya kan free pick up and delivery. Jadi kita itu kebetulannya kita free pick up and delivery. Jadi nggak semua tempat-tempat cuci sepatu kan ada free pick up-nya kan. Tapi kalau kita itu antar jemput itu gratis lah kayak gitu. Kita bikin treatment seperti itu.
Terus yang kedua juga kita nanti insya Allah di bulan Oktober kita bakalan buka cabang juga di Batam ya, di Kota Batu Haji Batam. Nanti rencana kita ada tour juga di sana. Itu yang pegang juga alhamdulillah juga teman-teman kita sendiri dan emang kenapa sih kok kita undercare harus juga di Batam, karena kalau di Batam itu sesuai strategi marketingnya ya, atau mungkin peluang yang saya baca ini bagus di sana. Soalnya kalau di sana itu emang banyak teman-teman yang kayak thrifting, kayak memang kayak jual beli baju sepatu bekas ya gitu kan emang banyak. Jadi emang anak mudanya itu banyak yang keluar kalau di sana gitu. Mungkin saya penasarannya gini, kenapa lo nggak buka di Surabaya? Apakah ada kayak cemas gitu pesaingnya di Surabaya, terutama Surabaya ini kota besar ya? Mungkin bisa diceritakan kenapa lo nggak di Surabaya? Kalau Surabaya sih pasti kita bakalan buka ya, tapi mungkin bukan di waktu sekarang. Karena kalau yang kemarin itu teman-teman kita kan di Sidoarjo kan pertimbangan juga ini rencananya gimana mau buka di Surabaya atau di Sidoarjo, terus kebetulan teman-teman kan mintanya di Sidoarjo aja dulu kan gitu, karena di Sidoarjo itu rumah temanku kan juga ada di sana. Terus kebetulan kalau di Surabaya itu kan apa ya, nanti kita lebih ke mempersiapkan yang lebih aja sih kalau di Surabaya, soalnya saingan pun kan juga besar di kota-kota besar, apalagi di kota-kota besar kayak gitu. Jadi yang penting tuh kita nggak merusak harga pasarnya, tetapi kita lebih ke gimana caranya kita menata strategi marketing yang ada di Surabaya seperti ini. Jadi emang ini masih membaca peluang aja sih. Berarti masih membaca peluang ya? Ya masih merencanakan aja. Tapi kan di Ponorogo misal gitu kan tentu ada pesaing juga. Itu cara dari undercare sendiri untuk menampilkan kelebihan atau mungkin keunggulan dari undercare sendiri dibandingkan pesaing-pesaing yang ada di Sidoarjo ataupun di Ponorogo itu gimana? Oke, jadi kalau saya pribadi ya, jadi emang kalau saya pribadi itu tidak mencetuskan kalau gimana sih caranya biar undercare ini biar paling depan atau mungkin semua customer itu aku ambil itu mindset yang salah ya. Jadi memang kalau sejauh ini yang undercare lakukan itu malah justru kita itu berusaha untuk mensuplai bahan-bahan kita kan kita kan ada produk sendiri. Kita gimana caranya biar bahan-bahan kita atau mungkin dari produk-produk kita itu bisa masuk ke mereka ini. Jadi mungkin di toko-toko lain meskipun nih jarak dari undercare sama yang toko lain nih misalkan cuma berjarak 500 meter dan ini harganya pun dari undercare lebih mahal, tetapi kita berani bergaransi gitu. Jadi meskipun kita ada kerusakan, meskipun dari customer kita nanti komplain atau gimana, kita tuh berani garansi seperti itu. Jadi kita lebih ke apa ya, maintain dari pesaing-pesaing juga seperti itu. Jadi bukan lebih ke pesaing, jadi mungkin lebih ke tim-tim yang lain lah, tim toko cuci sepatu yang lain. Kalau pesaing rasanya kayak agak gimana gitu ya, negatif banget. Oke. Mungkin untuk selain tadi Mas Agil menyampaikan bahwasanya gak memperdulikan pesaing secara lebih ya. Otomatis kan Mas Agil sendiri kan lebih ke kenyamanan dari produk ini. Mungkin apakah produk ini tuh ada uji labnya atau mungkin uji racikannya, itu mungkin ada nggak Mas? Kalau untuk uji labnya itu kan pasti kan rencana kita bakalan ada ya. Tapi kalau untuk sejauh ini kebetulan kemarin juga temanku yang buat bikin undercare parfum sama hand sanitizer dan lain-lain ini, kebetulan kemarin dia itu juga jurusan kimia dari Unisa juga. Terus kemarin dia tuh karena menang lomba semacam PKM seperti itu kan, jadi lomba menang PKM kayak gitu, jadi dia tuh membuat semacam kru dari universitas lain kayak UNER, ITS dan lain-lain. Terus dia tuh bikinin produk dari undercare ini. Jadi emang dari tim-tim mereka itu kita bekerja sama, dan kebetulan temanku yang itu juga itu yang megang dari undercare Sidoarjo juga. Jadi termasuk dari tim work kita juga. Oke. Berarti enggak itu ya, ibaratnya tim dari undercare sendiri teman-teman Mas Agil sendiri, teman-teman juga. Jadi bukan kalau kita cari supply kemana gitu, enggak. Jadi emang kita itu pure bikin produk sendiri seperti itu. Oke. Mungkin kan untuk tim sendiri dari teman-teman Mas Agil sendiri. Otomatis dari teman-teman Mas Agil kan banyak sekali misalnya beda pendapat ataupun kata orang sih kan. Kalau kata orang-orang ekonomi, kita lebih susah mendirikan bisnis misal dengan teman sendiri, mungkin ada rasa sungkan. Itu ada nggak? Nah, kalau sejauh ini kan memang kebetulan pas waktu pertama kalinya aku mendirikan undercare ini kan memang aku kan sendiri ya. Jadi pas waktu aku
ambil sepatu terus cuci habis itu nganterin lagi itu memang benar-benar 5 bulan awal berdirinya Undercare itu emang sendiri. Jadi emang tenaga harus tenaga juga. Terus habis itu pas waktu kita alhamdulillah udah ketutup, modalnya udah ketutup, alhamdulillah kita udah rekrut teman juga kan buat masuk ke Undercare. Terus kita memperbaiki juga di sosial media, sampai sekarang kita bisa bikin produk sendiri. Terus kita juga bisa bikin channel YouTube sendiri dan kita ada kru juga, dan kita emang sekarang mau buat podcast gitu ya. Mau yang ingin berjalannya waktu itu karena apa ya? Kan kalau kita membaca peluang kan era digital ini kan juga penting banget kan. Kalau misalkan kita bikin YouTube dan lain-lain pasti kita punya penghasilan juga gitu loh. Semua pasti basisnya ke sosial media. Ke sosial media seperti itu. Oke. Tapi ini saya lihat-lihat di sini ada banyak. Dari mulai kita bisa buat sepatu, kemudian tas ya Mas ya. Iya. Terus topi, helm ya. Helm juga Bisa, kemudian handphone. Handphone ini buat apa kira-kira? Nah, kalau handphone ini kan biasanya kan kalau teman-teman pergi ke apa ya, toko aksesoris handphone kan biasanya ada kan ditawarin semacam Mas ini buat ada nggak semacam spray buat ngebersihin LCD handphone kayak gitu. Nah, ini Undercare tuh udah multipurpose makanya ini kita namain multipurpose refresher. Jadi sebenarnya kita tuh nggak cuma pakai di sepatu aja, tapi kita bisa bikin di topi juga, helm juga bisa, di layar LCD handphone juga bisa. Jadi sudah paket lengkap lah. Sudah paket lengkap lah, dan ini harganya cuma 30.000 aja. 30.000 aja. Kira-kira kalau untuk pemakaian ya, kira-kira dari customer sendiri, kira-kira itu paling lama beli lagi itu berapa hari? Nah, itu kemarin kalau karena pandemi ini ya, jadi karena teman-teman juga jarang apa ya, intinya kayak keluar juga, berkegiatan juga, jadi emang sejauh ini emang ada beberapa orang yang masih balik lagi karena untuk beli produk ini, tapi karena ada beberapa orang juga itu yang emang produknya itu masih, karena dia tuh juga masih stay di rumah, jadi emang dia tuh apa ya, semacam masih belum berkegiatan gitu loh. Jadi emang kalau parfum sepatu kayak gini bukan semacam barang produk-produk yang khusus gitu kan, tapi emang kita tuh lebih ke membantu supaya gimana sih caranya biar sepatu orang-orang yang kesulitan menangani bau sepatu, kayak menangani bau helm yang bau kayak gitu, tuh kita ada solusinya. Kan mungkin di sepatu kan otomatis bau ya. Terus kemudian selain dari sepatu, kaos kaki sendiri itu kan juga berpengaruh. Kira-kira bisa nggak Mas kalau misalnya itu ke kaos kaki? Nah, bisa juga bro. Jadi sebenarnya kalau yang Undercare sneakers parfum ini itu nggak cuman intinya kayak mengharumkan bau sepatu aja, tetapi kita bisa juga kalau misalkan teman-teman nih ada yang punya masalah tentang, Mas ini kok sepatuku berjamur sih, kayak gimana sih kayak caranya biar sepatuku tuh nggak berjamur lagi. Nah, ini solusinya. Jadi nggak cuman buat pengharum aja, tetapi buat membersihkan jamur di sepatu itu, di bagian insole sepatu itu juga bisa. Bagian dalam sepatu. Alatnya juga pasti satu paket Mas ya? Iya, satu paket ya kan. Iya. Soal sepatu. Ini juga produk menarik sih, mungkin nanti aku langsung beli. Iya, wajib beli lah pokoknya teman-teman semua nanti kalau misalkan punya masalah tentang gimana caranya untuk merawat sepatu, atau mungkin ada yang apa ya, maksudnya punya masalah tentang bau sepatu dan lain-lain, langsung aja cek Instagramnya undercare.id. Di situ ada lengkap katalog produknya, dan nanti kita bakalan ada lagi underlab.id nanti bakalan launching produk khusus buat teman-teman yang pengen mencoba untuk produk-produk Undercare di tempat-tempat lain lah, seperti itu. Ya mungkin itu tadi ya yang sudah kita bahas dengan Mas Agil. Tentunya teman-teman harus tertarik lah, masa produk dari pemuda, terutama pemuda Ponorogo ya. Pemuda Ponorogo harus bangga sudah punya Mas Agil. Inovatifnya juga sangat tinggi, dimana dia juga sudah buat hand sanitizer beragam rasa, bau ya, aroma. Barangkali besok bisa Bapak Ibu mungkin bisa buat inovasi, mungkin aroma sayuran ya, kira-kira Ibu masak-masak aroma sayuran bisa masuk juga, atau mungkin bisa Undercare ini nanti bisa berkembang bahkan menjadi parfum gitu ya. Ya. Nanti rencana kita juga ada sih, nanti kita udah mempersiapkan untuk formulanya juga untuk parfum badan ya, lebih ke parfum badan. Nanti kita bikin premium juga nanti. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen merasakan produknya Undercare yang parfum dan lain-lain itu langsung aja cek Instagramnya undercare.id gitu aja. Oke.
Mungkin itu tadi banyak sekali produk ya yang sudah dipaparkan atau kita sharing dengan Mas Agil. Mungkin untuk teman-teman jangan lupa follow ya atau ikuti Instagram dari undercare.ing. Kemudian juga YouTube. Untuk link YouTube-nya apa? Kalau link YouTube-nya ini kita ada Mah Visual. Jadi Mah Visual ini emang ini tuh masih satu manajemen sama undercare. Jadi nanti kita tuh emang nggak cuman bikin konten tentang cuci sepatu atau produk-produk yang lain, tapi kita bikinnya tuh lebih ke podcast Q&A, gimana sih permasalahan tentang kayak cuci sepatu juga, terus gimana caranya kalau kita tuh cara merawat sepatu yang baik juga, dan kita ada titel lain juga yang mana itu tuh lebih ke apa ya, menjelaskan semacam tentang pentingnya dari kita tuh merawat diri lah ya, merawat diri, fashion dan lain-lain. Jadi lebih ke fashion juga, ke penampilan juga. Dia kan masih satu rukun juga sama undercare juga. Berarti undercare ini sudah semua paket lengkap tentang perawatan diri dari teman-teman juga sih Mas. Mungkin dari Mas Agil ada nggak Mas tips and trick buat teman-teman pemuda yang dimana kita kan tentunya setelah mungkin Mas Agil lulus kuliah, mungkin bahkan ini Mas Agil belum lulus kuliah pun punya bisnis gitu. Apalagi teman-teman yang kuliah tapi belum punya bisnis. Ya mungkin ada nggak Mas tips and trick buat teman-teman biar semangat, mungkin untuk pengusaha-pengusaha muda ini biar termotivasi lah Mas untuk Oke, kalau buat teman-teman yang pertama itu yang pasti niat dulu ya, niat dulu yang penting. Jadi modal pertama itu niat dulu. Jadi kalau misalkan kita nggak niat ya gimana caranya kita mau menjalankan bisnis kan, kan seperti itu. Terus yang kedua itu ya kita lebih ke sering ini aja ya, imajiner, jadi berimajinasi dulu. Jadi meskipun teman-teman masih belum punya modal atau teman-teman masih belum caranya membaca peluang itu seperti apa, jangan takut gitu Mas ya. Jangan takut lah, pokoknya terus berimajinasi, pokoknya terus intinya kayak membuat semacam inovasi baru lagi. Terus yang ketiga itu lebih ke tujuan lah, purpose-nya ya. Jadi tujuan kalian untuk berbisnis itu apa? Intinya kalau misalkan kalian tujuannya untuk membahagiakan orang tua, atau misalkan kalian untuk tabungan untuk hari tua juga kan bagus juga kan, kalau misalkan punya purpose dan tujuan seperti itu. Atau kalian ingin sukses di usia muda seperti itu kan, takaran sukses setiap orang kan pasti berbeda, tergantung orang pribadi masing-masing kan. Terus yang keempat itu lebih ke joyful ya, jadi yang mana yang belum nyaman dibuat nyaman, dan yang udah nyaman itu dibikin lebih nyaman seperti itu. Yang belum nyaman dibuat nyaman, dan yang lebih nyaman, yang udah nyaman dibikin nyaman. Mungkin itu tadi tips and trick ya dari Mas Agil, yang dimana tadi juga ada pesan tersirat yang dimana belum nyaman kita buat nyaman, kemudian yang sudah nyaman dibikin lebih nyaman lagi. Kan berbisnis kan seperti itu bro. Jadi meskipun kita maksudnya kayak kita membaca peluang, sebenarnya tuh kalau kita berbisnis itu yang bagus tuh ini, tapi kalau misalkan kesukaan kita tuh yang lain kan gitu. Jadi kita tuh maksudnya kalau yang kita bisa membaca peluang yang berbisnis bagus yang ini, meskipun kita belum nyaman dengan bisnisnya, ya udah kita bikin nyaman aja. Toh nanti kita berjalannya waktu, nanti kita udah tahu tentang bisnis itu kayak gimana, pasti yang udah nyaman tuh pasti kita bikin lebih nyaman lagi. Nyaman lagi, bahkan kita selama hidup itu enjoy gitu ya. Iya. Sama lah kayak kita ngedeketin cewek gitu kan. Kita kalau ngedeketin cewek kan juga pasti kita sebelumnya kan kita masih belum nyaman juga kan. Kita dulu nyaman dulu, habis itu lah kita lebih nyaman lagi. Biar lebih langgeng gitu lah. Yes, sama aja sih. Dan juga mungkin daripada kita berlama-lama juga, dan tadi juga ada tips and trick dari Mas Agil juga, mungkin terakhir buat Mas Agil bisa buat closing statement buat teman-teman, terutama biar tertarik juga untuk undercare ini, dan juga tentunya untuk teman-teman Gen B, sobat Gen B ya, sobat Gen B tentunya haruslah beli undercare.ing, cek di Instagram undercare.ing, kemudian nanti juga bisa dilihat di situ ada hand sanitizer dan juga parfum sepatu ya tentunya. Mungkin bisa diberikan closing statement untuk teman-teman sobat Gen B Indonesia. Oke, buat teman-teman silakan kalau misalkan pengen kepoin Instagramnya undercare.ing, atau mungkin ada underlab.id juga buat produk-produknya. Nanti buat teman-teman juga yang mungkin buat teman-teman yang bingung saat ini berbisnis apa, nanti kita juga open franchise juga untuk undercare, open franchise juga undercare. Nanti langsung aja ke link bio-nya di undercare.ing, karena kita ada paket kemitraan itu
2 juta itu sekitar 2 juta itu udah dapetin paket semacam treatment semua sepatunya dan udah gratis untuk semacam digital marketingnya lah. Jadi untuk digital marketingnya itu kita udah ada tim sendiri untuk mengurus tentang gimana sih caranya untuk bikin feed Instagram, gimana caranya kita bikin produk video-video dan lain-lain, kita udah ada tim. Jadi buat kalian teman-teman yang misalkan pengen berbisnis bareng undercare.inc dan ingin join kemitraannya, langsung aja cek Instagramnya undercare.inc karena di situ ada di link bio-nya ada nomor WhatsApp saya. Jadi di situ ada nomor WhatsApp saya, nanti langsung hubungin aja. Dan itu cuma 2 juta aja kalian bisa berbisnis lewat undercare.inc, udah full treatment dan kita akan membantu kalian sampai benar-benar bisa seperti itu. Oke, ya. Mantap. Mungkin podcast kali ini ditutup dengan suatu quotes dari Mas Agil tadi. Waduh, saya nggak bisa quotes. Belum nyaman, kita buat nyaman. Kemudian yang sudah nyaman, kita buat lebih nyaman lagi. Biar bisa menjalani hidup ini dengan penuh enjoy lah ya. Oke sih. Ya, mungkin itu. Terima kasih buat Mas Agil sudah menemani podcast kita pada tema apa ya ini? The Youth Performance in Business Development. Yaitu pemuda kita itu harus berani dalam memulai bisnis. Nggak usah takut modal, nggak usah takut apa-apa. Yang penting kita yakin bisa membuat nyaman tentunya dan lebih nyaman lagi. Mungkin itu sekian dari saya selaku moderator dari teman-teman Genbi Komisariat UNESA. Ya mungkin untuk kedepannya tetap teman-teman pantau di Instagram genbi.official. Mungkin juga bisa di Genbi UNESA ya, di Instagram Genbi UNESA bisa teman-teman lihat. Dan juga ini di sini juga undercare.inc. Monggo di follow teman-teman dan diikuti. Mungkin ada treatment yang mungkin menguntungkan dan manfaatkan teman-teman untuk mungkin bisa memulai franchise atau mungkin memulai bisnis. Kita bisa sharing juga lebih lanjut sama Mas Agil. Mungkin kalau bisa lebih lanjut juga di daerah Gresik. Mungkin itu dari saya dan juga Mas Agil. Terima kasih. Kita tutup podcast pada kali hari ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal Sobat Genbi. Sampai ketemu di Entrepreneur Podcast 2021 yang selanjutnya. Oke, bye-bye. Terima kasih, Bro ya.